Halo semuanya, saya Dianatma Raras Alit selaku Ketua Kelompok Grup 5 dalam tugas 1 Kontrol dan Audit Sistem Informasi. Di sini kami akan menjelaskan tugas 1 yaitu tentang audit TI dan proses audit TI serta alat dan teknik yang digunakan dalam audit TI dan framework tata kelola dan strategi TI, standar manajemen risiko dan standar manajemen proyek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu audit teknologi informasi. Audit teknologi informasi atau TI. Sebelum memahami lebih jauh mengenai audit TI, perlu dipahami mengenai pengertian sistem informasi SI dan teknologi informasi TI itu sendiri. Mendefinisikan sistem informasi sebagai sebuah sistem yang menggunakan TI untuk menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mendapatkan, memanipulasi, atau menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh satu atau lebih proses bisnis. Pengertian teknologi informasi lebih ke arah hal-hal yang terkait dengan teknologi komputer atau computing teknologi dan teknologi komunikasi atau communication teknologi yang digunakan untuk memproses dan menyebarkan informasi, baik itu yang bersifat finansial maupun non-finansial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa TI merupakan segala cara atau alat yang terintegrasi yang digunakan untuk menjaring data, mengelola, dan mengirimkan atau menyajikan secara elektronik menjadi informasi dalam berbagai format yang bermanfaat bagi penggunanya. Sedangkan audit TI itu sendiri adalah pemeriksaan dan evaluasi infrastruktur kebijakan dan operasi teknologi informasi dalam organisasi. Audit TI bertujuan untuk menentukan apakah kontrol teknologi sudah melindungi aset perusahaan, memastikan integrasi data, dan selaras dengan tujuan bisnis secara keseluruhan. Audit TI juga dapat digunakan sebagai kontrol manajemen dalam mengevaluasi sistem untuk menjaga keamanan data organisasi. Audit TI meliputi beberapa jenis seperti audit sistem informasi, audit telekomunikasi, dan audit manajemen proyek IT. Tahapan audit TI biasanya terdiri dari perencanaan, pengumpulan data, evaluasi, dan pelaporan. Proses audit teknologi informasi. Proses audit TI adalah rangkaian kegiatan audit yang dilakukan untuk mengevaluasi sistem informasi suatu organisasi. Proses audit TI melibatkan beberapa tahapan antara lain perencanaan audit TI, pengumpulan data, evaluasi, pelaporan, tindak lanjut, dan evaluasi swakendali. Pada tahap perencanaan audit TI, auditor memahami lingkup audit risiko terkait sistem informasi dan pengembangan rencana audit TI. Pada tahap pengumpulan data, auditor TI mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi sistem informasi. Pada tahap evaluasi, auditor TI mengevaluasi data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk menentukan apakah sistem informasi sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Pada tahap pelaporan, auditor TI menyiapkan laporan audit TI yang membuat hasil temuan dan rekomendasi. Pada tahap tindak lanjut, manajemen organisasi yang diaudit bertanggung jawab untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menangani temuan dan rekomendasi dari laporan audit TI. Pada tahap evaluasi swakendali, auditor TI yang independen dari auditor internal dan eksternal mengevaluasi kinerja auditor TI. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail tahapan proses audit teknologi informasi yang berisikan perencanaan audit TI, pengumpulan data, evaluasi, pelaporan, tindak lanjut, dan evaluasi swakendali. Perencanaan audit TI. Perencanaan audit teknologi informasi adalah tahap awal dalam proses audit TI yang melibatkan penentuan tugas seorang auditor TI dalam proses audit berdasarkan konsep risk-based auditing. Tahap ini meliputi mempelajari aset-aset teknologi informasi yang ada di perusahaan, menentukan risiko yang terkait dengan aset tersebut, dan merencanakan audit untuk menguji sistem dan pengendalian internya. Rencana audit TI harus disusun dengan baik dan terstruktur untuk memastikan bahwa audit dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Tahapan audit sistem informasi meliputi perencanaan audit, pengujian pengendalian, pengujian transaksi, dan evaluasi hasil audit. Oleh karena itu, perencanaan audit teknologi informasi sangat penting untuk memastikan bahwa audit TI dapat dilakukan dengan baik dan menghasilkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan.
Pengumpulan data. Pengumpulan data pada audit TI merupakan tahap terpenting dalam proses audit TI. Teknik pengumpulan data pada audit TI dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti wawancara, observasi, dan pengujian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dari karyawan atau manajemen organisasi yang diaudit. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang sistem informasi yang sedang diaudit. Pengujian dilakukan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Penentuan teknik pengambilan data dapat mengacu pada tahapan pertama audit, yakni penentuan ruang lingkup audit. Kualitas data yang didapatkan akan mempengaruhi tingkat akurasi audit. Oleh karena itu, auditor TI harus memastikan bahwa teknik pengumpulan data yang digunakan sesuai dengan tujuan audit dan dapat menghasilkan data yang akurat dan relevan. Evaluasi. Evaluasi audit TI adalah proses audit TI yang melibatkan penilaian terhadap hasil audit dan pengambilan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Evaluasi audit TI dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian antara sistem informasi dengan prosedur audit keuangan dan untuk menentukan apakah sistem informasi telah memenuhi tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Evaluasi audit TI juga melibatkan penelitian terhadap pengelolaan teknologi informasi dan proses pelaksanaannya. Tahap evaluasi audit TI harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti untuk memastikan bahwa hasil audit yang akurat dan dapat diandalkan serta tindakan yang diperlukan dapat diambil untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Oleh karena itu, evaluasi audit TI sangat penting untuk memastikan bahwa sistem informasi telah memenuhi tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna serta memastikan bahwa kelemahan yang ditemukan dapat diperbaiki dengan tepat waktu. Pelaporan. Pelaporan audit TI adalah proses audit TI yang melibatkan penyusunan laporan hasil audit dan rekomendasi tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Laporan hasil audit TI harus disusun dengan baik dan terstruktur untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat dan dapat diandalkan serta tindakan yang diperlukan dapat diambil untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Laporan hasil audit TI harus mencakup temuan audit, rekomendasi tindakan perbaikan, dan kesimpulan audit. Laporan hasil audit TI juga harus disampaikan kepada manajemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa tindakan yang diperlukan dapat diambil untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Oleh karena itu, pelaporan audit TI sangat penting untuk memastikan bahwa hasil audit disajikan dengan baik dan tindakan yang diperlukan dapat diambil untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Tindak lanjut audit TI. Tindak lanjut audit TI adalah tahapan penting setelah pelaporan hasil audit TI yang melibatkan pengambilan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Tindak lanjut audit TI harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti untuk memastikan bahwa tindakan yang diperlukan dapat diambil untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Tindak lanjut audit TI melibatkan manajemen organisasi dan yang diaudit untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengenai kelemahan yang ditemukan. Tindak lanjut audit TI harus dilakukan dengan tepat waktu dan harus memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Oleh karena itu, tindak lanjut audit TI sangat penting untuk memastikan bahwa kelemahan yang ditemukan dapat diperbaiki dengan tepat waktu dan sistem informasi dapat memenuhi tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Evaluasi swakendali. Evaluasi swakendali audit TI adalah audit yang dilakukan oleh internal auditor atau tim audit internal organisasi terhadap sistem informasi yang ada di dalam organisasi tersebut. Evaluasi swakendali audit TI dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan teknologi informasi di dalam organisasi. Evaluasi ini meliputi penilaian terhadap keamanan sistem informasi sebagai aset organisasi untuk memastikan bahwa sistem informasi telah memenuhi tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Evaluasi swakendali audit TI juga melibatkan penilaian terhadap tata kelola teknologi informasi di organisasi. Oleh karena itu, evaluasi swakendali audit TI sangat penting untuk memastikan bahwa sistem informasi di dalam organisasi telah dikelola dengan baik dan memenuhi tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Evaluasi ini juga dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasikan kelemahan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki sistem informasi yang ada di dalam organisasi. Alat dan teknik yang digunakan dalam audit TI. Dalam audit TI, auditor dapat menggunakan berbagai alat dan teknik audit berbantuan komputer atau disebut dengan DABK.
untuk memproses data dan memudahkan analisis auditor. Beberapa alat dan teknik TABK umum digunakan dalam audit antara lain software audit, data mining, analisis statistik, analisis jaringan, dan pengujian penetrasi. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail apa itu software audit, data mining, analisis statistik, analisis jaringan, dan apa itu pengujian penetrasi. Software audit. Software audit TI adalah salah satu alat TABK atau teknik audit berbantuan komputer yang digunakan oleh auditor untuk memeriksa keamanan sistem informasi dan memastikan bahwa sistem informasi telah memenuhi standar keamanan yang diperlukan. Salah satu contoh software audit TI adalah ACL for Windows yang membantu auditor dalam melakukan pemeriksaan di dalam sistem informasi. Software audit TI dapat membantu auditor dalam memproses data dan memudahkan analisis auditor. Selain itu, software audit TI juga dapat membantu auditor dalam mengidentifikasi kelemahan dalam sistem informasi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Oleh karena itu, software audit TI sangat penting dalam audit TI untuk memastikan bahwa sistem informasi telah dikelola dengan baik dan memenuhi tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Yang kedua ada data mining. Data mining adalah salah satu teknik audit TI yang digunakan oleh auditor untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data yang diperiksa. Data mining dapat membantu auditor dalam memproses data dan memudahkan analisis auditor. Dalam audit TI, data mining digunakan untuk mengidentifikasikan kelemahan dalam sistem informasi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Data mining juga dapat membantu auditor dalam mengidentifikasi risiko keamanan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meminimalisirkan risiko. Oleh karena itu, data mining sangat penting dalam audit TI untuk memastikan bahwa sistem informasi telah dikelola dengan baik dan memenuhi tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Yang ketiga ada analisis statistik. Analisis statistik adalah salah satu teknik audit TI yang digunakan oleh auditor untuk menguji hipotesis dan memvalidasi data. Dalam audit TI, analisis statistik digunakan untuk memproses data dan memudahkan analisis auditor. Analisis statistik dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Analisis statistik juga dapat membantu auditor dalam mengidentifikasi risiko, keamanan, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meminimalkan risiko tersebut. Oleh karena itu, analisis statistik sangat penting dalam audit TI untuk memastikan bahwa sistem informasi telah dikelola dengan baik dan memenuhi tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Yang keempat ada juga analisis jaringan. Analisis jaringan adalah suatu teknik audit TI yang digunakan oleh auditor untuk memeriksa keamanan jaringan dan memastikan bahwa jaringan telah memenuhi standar keamanan yang diperlukan. Dalam audit TI, analisis jaringan juga digunakan untuk memproses data dan memudahkan analisis auditor. Analisis jaringan dapat membantu auditor dalam mengidentifikasikan kelemahan dalam sistem informasi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Analisis jaringan juga dapat membantu auditor dalam mengidentifikasikan risiko keamanan, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meminimalisirkan risiko tersebut. Oleh karena itu, analisis jaringan sangat penting dalam audit TI untuk memastikan bahwa jaringan telah dikelola dengan baik dan memenuhi tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Yang terakhir ada pengujian penetrasi. Pengujian penetrasi adalah salah satu teknik audit TI yang digunakan oleh auditor untuk menguji keamanan sistem informasi dengan cara menyerang sistem informasi dan mencoba untuk menemukan kelemahan dalam sistem tersebut. Dalam audit TI, pengujian penetrasi juga untuk memproses data dan memudahkan analisis auditor. Pengujian penetrasi dapat membantu auditor dalam mengidentifikasikan kelemahan dalam sistem informasi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Pengujian penetrasi juga dapat membantu auditor dalam mengidentifikasikan risiko keamanan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meminimalkan risiko tersebut. Oleh karena itu, pengujian penetrasi sangat penting dalam audit TI untuk memastikan bahwa sistem informasi telah dikelola dengan baik dan memenuhi tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Berikutnya ada framework tata kelola dan strategi TI yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Framework tata kelola dan strategi TI. 1. Tata kelola teknologi informasi. Menurut IT Governance Institute atau ITGI, tata kelola TI merupakan tanggung jawab dari pimpinan, puncak, dan eksekutif manajemen dari suatu perusahaan. Dijelaskan pula bahwa tata kelola TI merupakan bagian dari pengelolaan perusahaan secara keseluruhan yang terdiri dari kepemimpinan dan struktur organisasi. Dari proses yang ada,
adalah untuk memastikan kelanjutan TI, organisasi, dan pengembangan strategi dan tujuan organisasi. 2. Kerangka kerja tata kelola TI. Kerangka kerja tersebut memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam tata kelola TI. Peran dan fungsi utama dalam tata kelola TI mencakup dua hal utama, yaitu pengaturan atau govern dan pengelolaan atau manage. Pengaturan atau govern mencakup hal-hal yang mendasari tata kelola tersebut yang ditentukan melalui pendefinisian, strategi, dan kontrol. Contoh kerangka kerja yang masuk dalam cakupan ini adalah COVID. Adapun bagaimana tata kelola tersebut dilaksanakan merupakan bagian dari pengelolaan manage yang ditentukan melalui rencana taktis dan eksekusi. Lebih lanjut lagi, strategi dan kontrol yang masuk dalam cakupan pengaturan dipenuhi dengan penentuan kebijakan dan standar TI. Kebijakan tersebut merupakan pernyataan level tertinggi dan dapat digunakan sebagai acuan umum jika standar tidak tersedia. Standar sendiri dilakukan mengacu pada kebijakan dan menyediakan kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur keakurasian dan efektivitas prosedur atau mekanisme dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Tata kelola teknologi informasi dan tata kelola perusahaan. Berdasarkan definisi tata kelola TI dan dari IT Governance Institute atau ITGI, berdasarkan definisi kata tata kelola teknologi informasi dari IT Governance Institute atau ITGI, dikemukakan bahwa tata kelola teknologi informasi adalah tanggung jawab dari Dewan Direksi dan Dewan Eksekutif. Oleh karenanya, tata kelola teknologi informasi harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan satu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan entitas-entitas pada suatu perusahaan. Ketergantungan bisnis akan suatu teknologi informasi telah membuatnya tidak dapat menyelesaikan isu tata kelola perusahaan tanpa adanya pertimbangan terhadap teknologi informasi. Sebagai gantinya, teknologi informasi dapat mempengaruhi peluang strategi dan menghasilkan kritik atas perencanaan strategis yang telah dibuat. Dalam hal tersebut, tata kelola teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan maksimal atas informasi dan juga merupakan penggerak tata kelola perusahaan. Hubungan antara tata kelola teknologi informasi dapat dilihat dengan tata kelola perusahaan dapat dilihat pada gambar 1. 4. COVID Framework. Control Objective for Information and Related Technology, disingkat COVID, adalah suatu panduan standar praktik manajemen teknologi informasi. COVID dirancang sebagai penguasaan IT yang membantu dalam pemahaman dan memanage risiko, manfaat, serta mengevaluasi berhubungan dengan IT. Standar COVID dikeluarkan oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISAKA. Fokus proses COVID digambarkan oleh model proses yang membagi teknologi informasi menjadi 4 bagian dan 32 proses yang merangkum 210 detailed control objektif sesuai dengan bidang tanggung jawab. Kerangka kerja COVID. Untuk memahami kerangka kerja COVID perlu diketahui bahwa COVID mempunyai karakteristik utama. Adapun karakteristik utama dari kerangka kerja COVID adalah fokus dari bisnis, orientasi pada proses berbagi, kontrol, dan dikendalikan oleh pengukuran. Kerangka kerja COVID secara keseluruhan dapat dilihat dalam gambar 2. COVID memiliki maturity level atau tingkat kematangan. Model kematangan untuk pengelolaan dan pengendalian pada proses pada teknologi informasi didasarkan pada metode evaluasi organisasi sehingga dapat mengevaluasi sendiri dari level tidak ada atau 0 hingga menjadi optimis atau 5. Model kematangan dirancang sebagai profil proses teknologi informasi sehingga organisasi akan dapat mengenali sebagai deskripsi kemungkinan keadaan sekarang dan mendatang. Penggunaan model kematangan yang dikembangkan untuk setiap 34 proses teknologi informasi memungkinkan manajemen dapat mengidentifikasi A. Kondisi perusahaan sekarang, B. Kondisi perusahaan dari industri untuk perbandingan, C. Kondisi perusahaan yang diinginkan perusahaan, D. Pertumbuhan yang diinginkan antara A, SIS, dan 2B.
Manajemen risiko teknologi informasi. Risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian dari hasil sebuah aksi dan kejadian yang telah dilakukan dapat berubah sebagai peluang baik atau ancaman negatif. Manajemen risiko merupakan bagian terpenting dari manajemen strategis organisasi. Proses manajemen risiko secara metodis digunakan untuk mengatasi dan mengantisipasi risiko yang terdapat dalam segala kegiatan manajemen, yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan mendapatkan keuntungan dari setiap aktivitas. Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah mengidentifikasi dan menentukan penanganan untuk setiap risiko. Tujuan dari manajemen risiko untuk menambah nilai maksimal dan untuk mengetahui seluruh aktivitas dari organisasi. Dengan manajemen risiko dapat meningkatkan kemungkinan sukses dan mengurangi kemungkinan kesalahan dan mencapai ketidakpastian dalam mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Manajemen risiko harus dilakukan secara berkelanjutan dan dikembangkan sesuai dengan strategi organisasi dan implementasinya. Secara metodis, semua risiko yang mengelilingi aktivitas perusahaan pada masa lalu, sekarang atau masa depan harus dibahas secara detail dan harus diintegrasikan ke dalam budaya dari organisasi dengan kebijakan dan program yang telah direncanakan senior manajemen. Dalam melakukan manajemen risiko terdapat proses-proses, yaitu proses establish the context atau menentukan konteks dari manajemen risiko itu sendiri. 2. Risk management atau risk identification, risk analysis, risk evaluation, di mana proses penilaian risiko dengan cara mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko dan mengevaluasi risiko, dan treatment proses ini akan menentukan bagaimana risiko akan ditangani oleh perusahaan. Semua proses tersebut kemudian akan dikomunikasikan dan dikonsultasikan dalam proses communication and consultation dan diulas dalam proses monitoring and review. Proses manajemen risiko dapat ditunjukkan pada gambar 22. Manajemen risiko melindungi dan menambah nilai untuk organisasi dan stakeholder-nya dengan cara mendukung tujuan organisasi seperti A. Menyediakan sebuah framework untuk organisasi yang memungkinkan aktivitas pada masa depan dapat berlangsung secara konsisten dan terkontrol. B. Meningkatkan pengambilan keputusan, perencanaan dan penentuan prioritas dengan aktivitas bisnis serta peluang atau ancaman. C. Berkontribusi untuk lebih efisien dalam menggunakan atau mengalokasikan sumber daya dari organisasi. D. Melindungi dan meningkatkan aset dan gambaran perusahaan. E. Mengembangkan dan mendukung pengetahuan untuk perusahaan. Sedangkan manajemen risiko TI adalah pengelolaan risiko bisnis yang terkait dengan penggunaan, kepemilikan, operasional, keterlibatan, pengaruh, dan adopsi TI dalam perusahaan. Hal ini terdiri dari peristiwa dan kondisi yang terkait dengan TI yang berpotensi berdampak kepada bisnis. Standar manajemen proyek ISO 21500/2001 adalah standar internasional yang memberikan panduan umum tentang manajemen proyek. Standar ini berisi prinsip-prinsip manajemen proyek, terminologi, dan panduan untuk mengelola proyek dari awal hingga akhir. Pada proyek perumahan, penerapan ISO dapat membantu memastikan bahwa proyek tersebut dikelola dengan efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa cara penerapannya pada proyek perumahan. 1. Memahami prinsip-prinsip manajemen proyek. Pertama-tama, tim proyek perlu memahami prinsip-prinsip manajemen proyek yang diterapkan dalam ISO. Prinsip-prinsip tersebut mencakup tanggung jawab, keterlibatan, rencana, siklus hidup proyek, sumber daya, risiko, kualitas, komunikasi, dan informasi. 2. Menerapkan terminologi yang tepat. ISO juga mencakup terminologi yang harus digunakan dalam manajemen proyek. Tim proyek perlu memastikan bahwa mereka menggunakan terminologi yang tepat dalam dokumentasi dan komunikasi proyek. 3. Membuat rencana proyek. ISO menekankan pentingnya merencanakan proyek dengan baik. Tim proyek perlu membuat rencana proyek yang mencakup tujuan proyek, jadwal, anggaran, risiko, dan sumber daya yang diperlukan. Mengelola siklus hidup proyek. ISO memandang proyek sebagai suatu siklus hidup yang terdiri dari tahap-tahap yang berbeda. Tim proyek perlu memahami siklus hidup proyek dan memastikan bahwa setiap tahap dikelola dengan benar. Tahap-tahap siklus hidup proyek meliputi inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian, serta penutupan. 5. Mengelola risiko. ISO juga menekankan pentingnya mengelola risiko dalam proyek. Tim proyek perlu mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam proyek,
perumahan dan mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengatasi risiko tersebut. 6. Mengelola sumber daya. ISO menekankan pentingnya mengelola sumber daya yang diperlukan dalam proyek. Pada proyek perumahan, sumber daya dapat mencakup tenaga kerja, material, dan peralatan. Tim proyek perlu memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan tersedia dan diatur dengan baik agar proyek berjalan dengan efektif dan efisien. 7. Mengelola kualitas. ISO menekankan pentingnya mengelola kualitas dalam proyek. Pada proyek perumahan, hal ini mencakup mengidentifikasi standar kualitas yang harus dipenuhi, menetapkan proses untuk memastikan standar tersebut terpenuhi, dan melakukan pengujian dan pemeriksaan kualitas. 8. Mengelola komunikasi. ISO menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam manajemen proyek. Tim proyek perlu mengembangkan strategi untuk komunikasi antara tim, stakeholder, dan pelanggan. Hal ini membantu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek perumahan terinformasi dengan baik dan dapat mengambil tindakan perlu. Secara umum, penerapan ISO pada proyek perumahan dapat membantu tim proyek untuk mengelola proyek dengan efektif dan efisien, meningkatkan kualitas proyek, mengurangi risiko, dan memastikan kepuasan pelanggan. Berikut adalah beberapa perbedaan antara ISO 21500 dan PMBOK 7. Asal-usul ISO 21500 adalah standar internasional yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO. Sementara PMBOK 7 adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Project Management Institute atau PMI. Format dan struktur. ISO 21500 terdiri dari 10 bab, sedangkan PMBOK 7 terdiri dari 12 bab. ISO 21500 lebih fokus pada prinsip dan konsep dasar manajemen proyek, sementara PMBOK 7 lebih detail dan berorientasi pada proses. Lingkup dan aplikasi. ISO menawarkan panduan yang lebih umum dan dapat diterapkan pada berbagai jenis proyek, sedangkan PMBOK 7 lebih berfokus pada proyek teknologi informasi dan konstruksi. Terminologi yang digunakan dalam ISO dan PMBOK 7 sedikit berbeda. Beberapa istilah yang digunakan dalam ISO mungkin berbeda dengan istilah yang digunakan PMBOK 7, meskipun banyak konsep yang sama. Penerapan ISO tidak menawarkan penjelasan mendalam tentang bagaimana menerapkan prinsip dan konsep manajemen proyek, sementara PMBOK 7 menawarkan panduan yang lebih detail tentang cara menerapkan proses manajemen proyek. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Selamat siang dan terima kasih.